Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buye Channel. Kali ini kita kedapatan mesin cuci yang permasalahannya katanya airnya dia tidak mau masuk ke dalam tabung ya teman-teman. Maka di sini saya akan tes terlebih dahulu mesin cucinya. Kalian bisa lihat sudah saya power start. Dia sudah melakukan proses penimbangan. Di sini kita lihat airnya akan masuk. Ya, sudah masuk. Lah, dia langsung berhenti teman-teman. Kalian bisa lihat ya, airnya mati sendiri. Jadi di sini coba kita matikan kembali mesin cucinya. Untuk kita akan lakukan pengetesan nih teman-teman. Kita cabut aja listriknya ya supaya aman dalam segi perbaikannya. Setidaknya kalian sudah tahu permasalahannya ada indikasi air yang tidak masuk ke dalam mesin cuci. Dan kalau kita lihat sih tipe mesin cuci ini udah pemakaian pastinya sudah di atas 5 tahunan ya. Dan di sini kalian bisa lihat kilonya dia 7 kilo. Jadi kalau 7 kilo itu dia untuk air sama pakaian ya teman-teman. Dan di sini kita akan cek terlebih dahulu di belakang mesin cuci ini teman-teman, untuk melihat indikasi permasalahannya. Jadi secara diagnosanya pasti ada permasalahan di water inletnya, di air masuknya ya teman-teman. Kita akan pastikan tegangan dan juga inletnya. Loh, ada cicak juga nih teman-teman. Ya di sini bisa kalian lihat, kalau saya perhatikan ada indikasi kabel yang terputus. Kemungkinan sih masuk binatang nih teman-teman. Bisa tikus, celurit dan lain-lain. Situ kalian bisa lihat ya, ada bekas gigitan baik dari kabel dan juga cover air masuknya tuh teman-teman. Kan bisa kalian lihat nih sendiri. Kabelnya seperti rerak, bekas baretan gigitan binatang ya. Kabel sensor pressure-nya pun juga bekas ada gigitan. Di sini kita akan sedikit lebih ekstra lagi. Sistem perbaikannya kita harus rapikan seluruh kabel yang dia terkelupas ya. Kalau enggak dia bisa korslet nanti teman-teman. Di sini kita tipsnya coba kita ukur terlebih dahulu nih teman-teman. Tegangannya itu dia keluar atau tidak. Inletnya ini dia 220 ya teman-teman. 220 volt AC. Di sini sebelum kita nanti tes kita pastikan dulu kabel-kabelnya tidak ada yang belaga. Karena kalau belaga bisa berbahaya teman-teman. Ya di sini konektor pinnya ada 2 ya. Jadi kita langsung ukur aja nanti skala multi 220 di water inletnya. Di sini kita akan pilih skala yang tinggi ya 750, karena kalau 200 kita buat pasti kurang ya. Karena listrik kan 200 lebih. Jadi di sini kita akan coba ukur tegangan dengan kita bebankan dulu nih teman-teman. Jadi kita lebih enak menganalisanya. Jadi di sini saya akan coba pasang dulu nih prop multinya di kabel penghubung tegangan ke water inletnya teman-teman. Ya coba di sini, tidak bisa masuk teman-teman. Jadi sepertinya tidak bisa seperti ini ya. Jadi kita masukkan aja sedikit pinnya ke water inletnya. Jadi water inlet itu keran untuk air masuknya ya teman-teman, keran otomatisnya. Jadi sistem kerja keran otomatis ini apabila dia nanti terkena tegangan 220, maka air akan masuk ke dalam tabung teman-teman. Di sini kita akan cokkan kembali mesin cucinya untuk kita hidupkan sehingga kita mudah menganalisanya. Permasalahannya di tegangan atau di water inletnya. Oke, sudah kita cokkan. Di sini kita sambil nanti pencet untuk melakukan proses pencucian sambil kita ukur ya teman-teman. Ya di sini kita pasang propnya bebas ya, mau yang merah di atas atau merah di bawah bebas, karena dia 220 volt AC, dia tidak ada polaritas ya teman-teman. Dia bebas, propnya itu suka hati mau kalian taruh yang merah di atas atau di bawah bebas. Ya di sini sambil saya ukur, maka akan saya langsung hidupkan juga mesin cucinya. Bisa kalian lihat ya, ini saya letakkan prop merah di bawah dan prop hitamnya di atas. Tapi tetap di pin water inletnya. Ya di sini setelah sudah dudukannya sudah pas semua, saya akan colokkan dan hidupkan. Bisa kalian lihat tegangan 220-nya bentar aja dia hidup lalu dia mati. Coba kita tes sekali lagi. Coba kita tes sekali lagi ya teman-teman. Ya itu bisa lihat 220-nya keluar bentar aja lalu mati lagi. Makanya air akan masuk, setelah itu tidak masuk lagi teman-teman. Jelas ya, bisa kalian lihat ya.
Jadi di sini untuk mempermudah juga menganalisanya, coba kita lepas beban water inletnya. Kita lihat apa yang membuat dia drop, apakah beban yang menyebabkan atau memang dari modul PCB-nya. Kita lepas beban, kita masukkan konektor prop multi ke konektor water inletnya. Sambil kita hidupkan juga teman-teman. Bisa dilihat. Coba saya mulai program pencuciannya. Lihat, tegangan 220 keluar, dan setelah itu mati lagi teman-teman. Jadi jelas ya, penyebab tegangannya itu drop bukan dari water inletnya, tapi di modul PCB-nya. Dia seharusnya 220-nya itu harus terus dia ada teman-teman. Jadi kalau dia hilang, otomatis air nggak bisa masuk. Di sini coba kita tes sekali lagi ya, power. Kita buat water level. Kita pencet water level, langsung kita start. Tegangan akan keluar 220. Ya, air masuk, dan di sini air akan berhenti karena tegangan dia berhenti dari modul PCB-nya. Oke, jadi secara analisanya kita sudah dapat gambaran untuk memperkecil dari prediksi kita mengenai permasalahan mesin cuci ini. Jelas dia permasalahannya di modul PCB ini teman-teman. Modul PCB inilah sebagai kontrol untuk kerja mesin cuci ini, baik dari putaran dinamo, tegangan untuk water level, dan juga untuk tegangan water inletnya. Dia semuanya indikator programnya ada di depan displaynya ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan informasi pada kalian untuk membuka klip dari PCB ini, dicongkel aja pelan, jangan sampai patah. Ya, sudah dicongkel, maka dia akan terlepas. Jatuh pula teman-teman. Jadi nanti setelah kalian buka knopnya, maka dia akan ada baut ya. Tinggal kita buka aja bautnya untuk kita buka PCB-nya untuk melihat indikasi permasalahan apa nih teman-teman. Ya, lakukan juga pada sisi sebelah kirinya ya, karena dia bautnya ada sebelah kiri dan kanan. Jadi untuk kalian, saya jelaskan secara mendetail supaya kalian mudah untuk menganalisa kerusakan. Apabila water inlet kalian tidak bekerja, cek dulu tegangannya. Apabila tegangannya normal, berarti masalah di water inletnya. Tapi kalau water inletnya tegangannya itu tidak ada, berarti permasalahan di modul PCB-nya. Tapi perhatikan juga kabel pengantar penghubung tegangan antara modul dan juga water inlet ya. Kadang kabelnya itu sering putus teman-teman. Jadi semuanya sudah terlepas baut kiri dan kanan penutup PCB ini, maka cara membukanya ini cukup mudah. Tinggal kita geser aja. Oke, sudah digeser aja teman-teman ke kiri, lalu angkat. Dan dapat kalian lihat, ternyata wow, kabelnya putus semua teman-teman. Digigitin tikus, makanya tegangannya itu tidak terhubung ke water inletnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, kabelnya semua bergerak, berputusan teman-teman. Besar harapan kita mudah-mudahan PCB-nya belum rusak ya teman-teman, karena kalau PCB-nya rusak pasti harganya cukup mahal teman-teman. Di sini saya akan coba untuk menyambung kembali kabel-kabel konektor penghubung antara modul ke water inletnya. Intinya semua yang berindikasi rerak, terputus, saya perbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Jadi di sini saya tidak mensoldernya karena di sini saya hanya untuk mengetesnya terlebih dahulu. Tapi nanti untuk kalian saya sarankan di solder ya teman-teman, agar dia terhubung secara baik, tidak korosi, dan pastinya lebih tahan kalau dia di solder teman-teman. Di sini saya akan sambung dengan kabel yang baru. Saya potong aja kabel yang udah rerak, karena apabila kabel yang rerak ini kita pakai nanti bisa berbahaya ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih dalam menganalisa kerusakan mesin cuci itu cukup mudah apabila kita mengetahui sistem kerja dari mesin cuci ini teman-teman. Modul PCB inilah dia sentral yang dia mengatur seluruh kerja mesin cuci. Jadi apabila kalian mengalami permasalahan yang sama, airnya itu tidak masuk, langkah pertama tuh nanti perhatikan filter airnya, water inletnya, kabelnya, lalu ke modul PCB-nya. Di sini kita akan menyambung kembali kabel yang putus. Jadi tips dari saya sih, apabila kalian menghindari dari binatang, mesin cucinya itu coba kalian tempatkan di posisi yang dia mungkin tidak banyak binatang, ataupun sering letakkan kapur barus atau bahan-bahan yang dia tidak disukai oleh binatang ya. Saya sih rekomendasikan kayak kapur barus ataupun ya zat-zat yang untuk pengusir serangga ataupun binatang
seperti tikus lah teman-teman. Sini saya berikan isolasi supaya dia tidak terjadi korsleting. Nanti kita akan tes kembali teman-teman. Ya mudah-mudahan belum terkena PCB-nya ya, karena kalau terkena PCB-nya lumayan juga, kasihan juga. Ibu ini pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kalian kan tahu nih lagi masa-masa sulit ya teman-teman, masa-masa pandemi, kita dibatasi ruang gerak kita untuk mencari rezeki itu sedikit sulit saat ini teman-teman, karena kita tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Jadi di sini kita akan mengupayakan agar konsumen ini tidak mengeluarkan biaya yang besar. Kita perbaiki dulu kabelnya, kita berikan servis yang baik dan juga ya servis yang memuaskan ya teman-teman. Ya di sini sudah kita rapikan. Saya ganti aja nih kabelnya teman-teman. Saya potong yang dia bererak, saya ganti dengan kabel yang baru ya. Paling kabelnya pun saya cari sedikit aja. Pastinya dia tidak tertarik apabila nanti saya tutup PCB-nya teman-teman. Ya kayaknya sebentar lagi sudah mulai selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Tinggal kita berikan sedikit isolasi kabel-kabel yang rerak, karena di sini ada beberapa kabel yang dia tidak terputus tapi pembungkusnya terkelupas ya karena bekas gigitan tikus tadi. Di sini kita bersihkan aja sampah-sampah yang ada di daerah PCB, karena serpihan-serpihan kabel itu pun bisa menjadi penghantar ya. Makanya kita harus bisa memastikan semua dalam keadaan aman. Pasangnya seperti kita membukanya, dudukkan lalu digeser ke sebelah kanan. Ya sudah. Di sini kita langsung akan mengetesnya teman-teman. Besar harapan kita mudah-mudahan sih semuanya sudah normal. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian lihat nih ya, kita tes dulu tanpa kita bebanin teman-teman. Jadi jangan dulu dipasang ke water inletnya. Kita hidupkan, kita ukur apakah tegangannya keluar terus atau kembali lagi mati seperti sebelumnya. Jadi kita lebih akurat menganalisanya. Bisa kalian lihat tegangan 220 terus ya keluar, tidak ada mati. Jelas kan? Keluar terus kan teman-teman, tidak ada berhenti. Kalau besar indikasinya sih PCB sudah normal, kabelnya aja tadi yang bermasalah. Kita pasang kembali ke water inletnya. Oke, kita bebankan dengan water inlet. Kita tes apakah airnya berhenti atau masuk terus. Besar harapan kita mudah-mudahan bagus teman-teman. Ya sudah kita pasang. Kita akan tes, kita singkirkan dulu multitesternya. Oke, sudah kita rapikan, kita langsung aja tes nih teman-teman. Pencet power, water level, langsung start. Oke. Oke teman-teman, berhasil, airnya masuk terus dan kalian bisa dengar ucapan dari ibu itu alhamdulillahirobbilalamin. Semua permasalahan selesai ya teman-teman. Jadi intinya itu aja, permasalahannya beres. Jadi untuk kalian tips mudah menganalisanya seperti yang saya tampilkan tadi. Kalau untuk menangani permasalahan jangan buru-buru, santai aja. Kita analisa segala sistem dengan baik dan benar agar perbaikannya pun akurat dan juga terjamin ya teman-teman. Masalah beres tuntas. Oke, mungkin itu saja. See you in the next time video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.